Ya, ketemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua teman-teman yang nonton di kapan lu waktu nonton ini. Bebas terserah lu, ataupun mungkin sambil tiduran, sambil makan keripik, makan cemilan lainnya mungkin terserah. Yang penting kalian enjoy dan aman ya. Eh, pada kesempatan kali ini gue akan bahas tentang topik sebuah pakaian yang dipakai sejuta umat. Banyak orang sih dari kalangan bawah, artis papan atas, artis papan bawah, ataupun artis balik papan, dari atlet, musisi, aktris, aktor, kemudian orang-orang biasa, warga sipil, bapak-bapak komplek di sekitar rumah mungkin yang sering pakai ini, karena di tempat gue juga lumayan banyak yang pakai kayak gini. Pakaian ini tuh cocok buat negara yang beriklim tropis, karena pakaian ini memang didesain untuk menerima angin sepoi-sepoi yang membuat para penggunanya tuh selalu merasa sejuk walaupun di tempat yang panas sekalipun. Dan pakaian ini juga sekarang udah jadi fashion yang wajar buat anak-anak muda, untuk dipakai di publik gitu ya, di tempat yang terbuka yang bisa dilihat banyak orang, karena semakin beragam desainnya dan semakin unik-unik aja bentuknya. Udah nggak kayak dulu lagi yang mungkin terlalu formal ataupun sesuai dengan aturan atau panduan yang berlaku. Pakaian apa ini? Ya, pakaiannya adalah singlet, kaos sejuta umat yang dipakai oleh banyak orang. Sebelum kita mulai, nama gue Budi dan ini adalah Setajam Singlet. Awalnya di sejarahnya itu dipakai sebagai pakaian dalam, mulai dari atlet, kemudian pekerja kasar, buruh, ataupun mungkin pekerja profesional yang mungkin kerjanya di dalam kantor yang ASEAN, ataupun mungkin artis dan sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, pakaian ini menjadi sesuatu yang sudah lumrah dipakai untuk keseharian. Singlet ini juga menjadi sebuah entitas. Bukan, maksud gue bukan entitas, sebuah identitas yang mencerminkan diri itu seseorang itu. Mungkin dia mempunyai kepribadian yang simple, ataupun mungkin warna hitam yang cenderung orang ini tertutup ataupun sebagainya. Jadi singlet ini sudah berkembang menjadi tidak hanya sebagai sebuah pakaian yang menutupi badan, tapi juga menjadi sebuah identitas yang memiliki makna, budaya, dan juga rasa yang pernah ada. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Di sejarahnya menurut buku The Work Woman's Guide, yaitu sebuah buku yang terbit di London pada tahun 1838, itu mengenalkan sebuah tata cara atau panduan mengenai cara menggunakan pakaian yang baik dan benar. Walaupun di buku ini tuh tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana dijelaskannya singlet itu, namun di buku ini mengenalkan berbagai jenis pakaian dalam yang bisa digunakan oleh orang-orang di zaman itu. Berlanjut, 2 tahun kemudian terdapat seorang pengusaha bernama Samuel Lyon yang melelang 40 kotak pakaian di Sydney. Di antara 40 kotak tersebut, 13 kotak diantaranya adalah kain berbahan beludru, kemudian bermantel yang disebut coat, serta ada isinya yang disebut dengan singlet flanel. Nah, di tengah arai, singlet flanel ini adalah sebuah cikal bakal munculnya atau terciptanya sebuah singlet yang dipakai di sejuta umat. Di tahun 1850, terdapat banyak imigran yang pergi di Australia itu tuh gabut, nggak ada kerjaan gitu. Dia harus mikir, kira-kira gue daftar kerja pakai baju apa ya? Nah, para imigran ini nanya ke pemandu wisata di Australia. Nanya nih, lo ada referensi nggak pakaian yang buat daftar kerja gitu? Kemudian pemandu Australia ini bilang ada gitu, dan ini cocok buat kalian kalau mau daftar di kerjaan sebagai buruh kasar. Di antaranya adalah 2 kemeja, 3 celana panjang, 1 jaket hangat, dan kemudian singlet flanel. Singlet ini membentuk lapisan lembut, kemudian mudah dipakai dan serta mudah dicuci juga. Iya, yang sekarang juga sama sih. Gue penasaran deh, di antara kalian ada nggak sih yang singletnya itu warna putih dan kemudian ada bekas bercak atau noda kecap ataupun saus ataupun bumbu-bumbu makanan yang tapi sampai sekarang kalian masih pakai gitu. Kalau di gue sih ada ya. Tapi di zaman itu juga kemeja itu dipakai dan dianggap sebagai sejenis seperti singlet, yaitu sebuah pakaian dalam atau pakaian pelapis di bagian dalam sebelum menggunakan pakaian di bagian luar. Mulai dari atlet, pelari, pendayung, pegulat, bapak-bapak komplek di depan rumah, ataupun para pekerja kasar yang lainnya mulai menggunakan singlet secara terbuka. Dan ini membuat terkejut pengamat, karena dengan mereka memakai singlet, mereka bisa lebih revealing. Revealing itu lebih ke terbuka gitu, bisa kelihatan kulitnya dari bahu ke lengan gitu. Dan itu menunjukkan betapa atletisnya mereka.
Selain menjadikan badan para atlet ini lebih terbuka, ternyata singlet ini mempunyai manfaat lebih dari kesederhanaannya, yaitu adalah memberikan ruang gerak lebih untuk bahu serta lengan untuk bergerak lebih leluasa, serta jangan lupa memberikan keleluasaan rumbai-rumbai bulu halus untuk terekspos yang memiliki manfaat, yaitu mengalihkan fokus para pengamat dan penontonnya hingga mereka terheran-heran dengan fleksibilitas dari rumbai-rumbai halus itu. Nggak heran gara-gara ini juga singlet menjadi salah satu pakaian yang banyak diadopsi para pekerja di Australia. Saking banyaknya dan saking tenarnya, bahkan di Queensland, salah satu daerah di Australia, memiliki julukan tersendiri untuk singlet ini, yaitu adalah sebuah sebutan Jackie Howie. Berawal dari seorang pencukur bulu domba yang berhasil memecahkan rekor mencukur bulu domba terbanyak. Dia melakukan selebrasi, yaitu memotong lengan dari pakaiannya hingga membentuk sebuah singlet. Dan ini menginspirasi banyak pencukur-pencukur bulu domba lain untuk melakukan hal yang sama sebagai simbolis arti sebuah kemenangan atau perjuangan. Gokil kata gue. Maksud gue ya berawal dari sebuah selebrasi menjadi sebuah inspirasi, udah kayak selebrasinya CR7. Sampai akhirnya beberapa dekade kemudian singlet menjadi sebuah elemen khas yang dimiliki oleh warga Australia. Nggak cuma di dunia percukur bulu dombaan aja. Di era Perang Dunia Pertama di tahun 1920 dan 1930-an, singlet ini juga digunakan oleh para penebang kayu, buruh kasar, para pekerja konstruksi, ditambah dengan atribut-atribut lain seperti sepatu boot, kemudian celana panjang untuk mereka bekerja ataupun menjalani kehidupan sehari-hari. Di era Perang Dunia Kedua, singlet ini juga digunakan ataupun bisa dibilang banyak digunakan oleh para warga untuk bekerja maupun beristirahat ataupun latihan fisik seperti nge-gym. Seorang seniman, William Dobell, yang bekerja untuk Korps Konstruksi Sipil, pernah melukis sebuah lukisan yang bergambar seorang pekerja menggunakan singlet, kemudian celana panjang, kemudian sepatu boot sedang mengecor jalanan. Dan lukisan itu dinamai Concrete Consolida. Ya, gambarnya ini ya. Orang biasa makan kangkung disuruh ngomong bahasa Inggris, belepotan bro. Pada abad ke-19, singlet untuk cewek itu mulai dikenalkan di surat kabar di Australia pada tahun 1880-an. Tapi nggak semudah cowok yang begitu tahu singlet langsung mereka pakai dan mudah diterima. Cewek ini lebih kompleks karena mereka masih memikirkan tentang masalah kesiapan mereka untuk menunjukkan sisi lengan mereka, dari lengan atas, lengan bawah maupun tangan mereka. Ya gue yakin lu tahu juga betapa rumitnya cewek itu. Tren penggunaan singlet semakin merebak di abad ke-20 bahkan hingga sekarang. Terutama ketika para musisi-musisi pop rock mulai menggunakan singlet di atas panggung. Dan juga hingga sekarang masih banyak yang menggunakan itu untuk sebuah pertunjukan. Contohnya juga artis legendaris yaitu Freddie Mercury, kemudian ada Usher, Justin Bieber, masih banyak juga artis yang lainnya yang menggunakan ini. Kesimpulannya, yang baru akan selalu terlihat lebih bagus dan terlihat lebih indah. Namun pada akhirnya yang kalian butuhkan hanyalah rasa nyaman. Cintailah yang ada sekarang di sekitar kalian, karena pada akhirnya rasa nyamanlah yang kalian butuhkan dalam jangka waktu yang sangat lama. Intinya, cintai kaos sportmu apapun kondisinya. Cheers.